Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur atas limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Masih bersama saya, Eka Ferliana dari Divisi Pendidikan dan Pusat Afin, yang siang hari ini selaku MC, dan hari ini merupakan hari terakhir kelas online kita editing konten video pendek. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rifki Rifkudin selaku instruktur pelatihan dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta selaku instruktur kelas online editing konten video pendek. Baik, dan juga tentu teman-teman selaku peserta pelatihan yang kami banggakan dan di hari akhir ini masih tetap semangat mengikuti kelas kita. Nah, karena hari ini merupakan sesi akhir dari kelas online yang diselenggarakan oleh Danau Afin kolaborasi dengan Pusat Pelatihan Kerja Daerah PPKD Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang kemarin kita mulai tanggal 21 hingga hari ini tanggal 25 November 2022. Nah, mari kita aturkan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, baik teman-teman sekalian, karena mengingat siang ini adalah sesi akhir, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan kita siang hari ini. Tentu hari ini kita masih ada satu materi atau lebih tepatnya nanti ada evaluasi tugas dan juga studi kasus yang akan dipandu oleh Mas Zen dan juga oleh instruktur kita masih Bapak Rifki. Yang kedua adalah penyerahan piagam penghargaan untuk instruktur kita Bapak Rifki. Lalu kita nanti ada sesi dokumentasi foto bersama ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Mohon nanti on kameranya dan juga tidak kalah pentingnya adalah terkait diskusi tentang rencana tindak lanjut. Bahasanya adalah RTL, rencana tindak lanjut setelah kelas ini berakhir hari ini, yaitu nanti kita berdiskusi antara Danau Afin dan peserta kelas online editing konten video pendek. Dan tentu nanti ada pengumuman terkait yang mendapatkan door prize. Jadi kita akan buat teman-teman semua penasaran siapa sih yang mendapatkan door prize gitu. Dan tentu nanti ada pengumuman lain-lain serta penutup ya. Baik, agar lebih berkah, mari kita baca basmalah bersama-sama agar kelas online kita mendapatkan keberkahan dan juga mudah terserap ilmunya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena mengingat waktunya sudah jam 1, kita akan alihkan ke Mas Zen sebagai pemandu sesi akhir siang ini. Baik, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Mas Zen. Terima kasih Mbak Ria atas waktunya. Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, pelatihan kita pada sesi terakhir ini bertemakan tentang publikasi konten video digital ya. Dan kita nanti akan diberitahu mengenai berbagai platform media publish. Sedikit saya review pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tahap mempersiapkan footage, kemudian menstabilkan dengan Google Foto, lalu memasukkan bahan video atau import video ke aplikasi VN. Di aplikasi VN ini kita sudah diajarkan bagaimana tata cara untuk meng-cutting, menambahkan transisi, menambahkan teks, logo, dan lotret, kemudian memasukkan audio, musik, bahkan sound effect yang serasi dengan video kita. Nah, terus kemarin juga kita diajarkan bagaimana
cara menghilangkan green screen dan color grading hingga tahap akhir ekspor videonya. Baiklah teman-teman, izinkan saya kembali untuk mengingatkan tata tertib kelas hari ini terakhir, serta on kamera saat kelas berlangsung, mematikan mic saat pemaparan materi, silakan on mic bila ada pertanyaan atau yang belum jelas. Kemudian mengikuti kelas dari awal sampai akhir. Kemudian sertifikat akan dibagikan pada peserta yang full mengikuti kelas 5 hari. Nah, dan yang terakhir ini teman-teman, hari ini setelah sesi pelatihan selesai akan ada door prize bagi peserta yang aktif dalam kelas. Oke, baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan dan simak pemaparan materi dari narasumber kita hari ini, Bapak Muhammad Zikir Rifkuddin dari PPKD DKI Jakarta Selatan. Dalam waktu kurang lebih 45 menit, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Ya, sehat semua ya. Gimana teman-teman tugasnya? Ayo teman-teman, gimana tuh tugasnya tuh? Gimana Ya, tugasnya? bikin gak bisa tidur. Oke teman-teman, ya terima kasih bagi teman-teman yang sudah submit tugas ya. Nanti kita review setelah ini tugasnya satu-satu. Nanti kalau ada masukan dari saya atau dari teman-teman yang lain juga monggo ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah sebelum masuk kita ke bagian evaluasi, ada sedikit materi teman-teman di hari kelima ini. Nah, di hari kelima ini kita akan sharing terkait publikasi konten video digital, sebenarnya lebih ke platform media sosialnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti ada evaluasi untuk tugas teman-teman. Nanti kita simak tugas teman-teman yang sudah submit. Nanti kita sama-sama sharing nih. Gimana caranya, temanya apa, gimana cara pembuatannya, kendalanya apa, kalau ada masukan dari teman-teman lain, monggo gitu ya. Nah selanjutnya, yang terakhir itu tanya jawab ya teman-teman ya. Apabila selama 5 hari ini, dari pencarian pengembangan ide, perencanaan konsep visual, kemudian masuk di produksi video, masuk di editing video, sampai dengan teman-teman diekspor di akhirnya, kalau ada kendala boleh ditanyakan ya. Kita sedikit di hari ini materi di publikasi konten video digital teman-teman. Nah di media sosial mungkin teman-teman sudah banyak mengenal platform media sosial ya, yang untuk berbagi video, berbagi konten lah istilahnya ya. Ada banyak sekali, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, terus ada lagi Telegram kalau untuk chatting ya teman-teman ya, atau Pinterest itu untuk foto atau grafis teman-teman, banyak sekali ya media sosial ya. Nah umumnya yang digunakan di Indonesia itu ada 5 media sosial yang cukup besar, yaitu YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter ya teman-teman ya. Nah ada yang punya semua atau ada yang nggak punya semua akun media sosial tersebut. Ada Instagram, Twitter, TikTok, Twitter, WA. Paling nggak. Apalagi Mas? Paling enggak rata-rata 1 atau 2 teman-teman pasti udah menggunakan ya. Udah pasti mah, ada, ya. masa nggak TikTokan. Apalagi YouTube pasti teman-teman kalau nggak punya channel juga pasti kan menikmati tayangan YouTube tersebut. TikTok juga paling enggak teman-teman ada ya. Oke. Nah kita bahas dulu ya teman-teman yang pertama. Platform YouTube ini karakteristiknya. Jadi kalau YouTube ini distribusi konten yang cukup hits digunakan saat ini teman-teman, apalagi 1 tahun ke belakang ya, banyak sekali konten kreator yang bermunculan setelah konten kreator YouTube terdahulu dianggap sukses ya teman-teman ya. Banyak sekali artis yang akhirnya terjun di YouTube ini sebagai platform berbagi kegiatan mereka teman-teman ya. Nah di YouTube sendiri ini cukup luas. Pasarnya cukup luas, yaitu konten-kontennya bisa seperti review produk, bisa seperti iklan, edukasi,
berita juga masuk ke YouTube sekarang, TV-TV berita, CNN, Metro TV ya, itu juga masuk. CNN, Kompas masuk juga ke YouTube teman-teman, ataupun tipe-tipe konten lainnya ya. Nah di YouTube sendiri sekarang karakteristiknya mulai terpola teman-teman. Kalau satu konten kreator itu lebih mudah track menuju suksesnya jika punya karakter sendiri. Misalkan kalau teman-teman yang tahu channel Gadgetin ya, Gadgetin. Nah, dia fokus hanya di review produk aja, ya teman-teman ya. Atau channelnya Panji Petualang, dia fokus di habitat satwa, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi YouTube sekarang arahnya ke sana, jadi konten kreator fokus di bidangnya masing-masing, sehingga orang kalau mau tahu, misalkan otomotif, ya ke channelnya Auto Driver, itu kalau ada mobil-mobil baru, mau tahu ya channel Auto Driver, Motomobi, dan sebagainya ya teman-teman. Nah, tapi nggak dipungkiri karena saking luasnya teman-teman, jadi teman-teman mau nyari apa aja sekarang di YouTube udah banyak tersedia ya, tutorial A sampai Z juga banyak ya di YouTube ya teman-teman ya. Nah ini jadi pasar yang cukup besar buat teman-teman, khususnya yang mau marketingin produknya ataupun mau jadi content creator ataupun mau jadi personal branding ya teman-teman ya. Gitu ya. Personal branding artinya dalam hal portofolio dan lain-lain teman-teman bisa masukkan di YouTube ini ya teman-teman. Nah, tapi umumnya YouTube ini digunakan untuk konten kreator yang mempublikasikan video dalam durasi yang panjang nih teman-teman nih. Nah, dia untuk konten video yang panjang. Tapi di setahun belakangan ya, YouTube juga mengeluarkan platform YouTube Short. YouTube Short ini kurang lebih sebagai saingannya dari Instagram Reels ya. Jadi YouTube Short ini untuk video-video 1 menit ke bawah ya awalnya ya teman-teman ya. Jadi ada sisi konten pendeknya, ada sisi konten panjangnya di YouTube ini teman-teman. Nah kalau untuk konten pendek pastinya ya teman-teman ya, untuk menyampaikan informasi teman-teman harus ngeset di bawah 1 menit itu. Kalau untuk konten panjang juga pastinya teman-teman harus ngeset supaya orang itu nggak bosan untuk nonton konten teman-teman. Gitu ya. Nah kurang lebih YouTube seperti ini ya. Jadi YouTube platform yang digunakan untuk berbagi video teman-teman ya, untuk sharing video teman-teman ya. Jadi kalau untuk YouTube seperti itu, pasarnya cukup besar. Selanjutnya teman-teman ada Instagram. Nah pasti rata-rata pasti udah punya akun Instagram ya teman-teman ya. Instagram itu kan awalnya memang platform berbagi foto ya atau grafis ya teman-teman ya. Seiring waktu berkembangnya masuk ke video, ada story, Insta Story, terus ada live video juga ya. Nah, Instagram ini cukup besar di Indonesia, cukup masif. Kalau orang di kereta biasanya sambil nunggu perjalanan di kereta lagi berdiri pakai headset, buka Instagram scrolling ya teman-teman ya. Nah itu yang jadi peluang bagi teman-teman yang mau nge-guide audiensnya supaya mengikuti apa informasi yang ada di video teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Ada fitur IGTV untuk video yang durasi lebih panjang dalam hitungan menit ya teman-teman ya. Ada juga IG Reels, Instagram Reels nih teman-teman yang di bawah 1 menit. Nah, Instagram ini akan menjadi media sosial yang sangat bagus untuk perusahaan visual dengan akses yang menampilkan banyak fotografi dan fotografi cantik dan produk yang bermerek teman-teman. Instagram ini khususnya untuk grafis ini sangat powerful ya Instagram ya. Atau sebagai konten-konten pendek teman-teman yang menampilkan portofolio teman-teman. Nah, banyak sekali konten kreator atau pemilik jasa-jasa profesional video nih teman-teman yang masuk ke Instagram ini sharing kemampuan mereka melalui Instagram. Oke, yang akhirnya membuat itu menjadi portofolio mereka nih. Sehingga mereka dapat job dari customer melalui Instagram itu sendiri ya teman-teman ya. Oke. Nah, itu untuk Instagram. Selanjutnya ada TikTok. Nah, kalau TikTok ini baru-baru ini teman-teman, TikTok merupakan media sosial yang penggunanya dapat berekspresi melalui konten video. Nah, fokusnya memang konten video. Nah, TikTok ini sangat booming sekarang ya di Indonesia ya.
Nah, ini luar biasa juga nih TikTok sebagai nge-attract audiens ya, supaya audiens ini mengikuti apa yang ada di TikTok tersebut ya. Banyak sekali TikTok challenge, banyak sekali tips-tips dari TikTok yang akhirnya menarik audiens untuk mengikuti informasi yang ada di video tersebut. Nah, teman-teman juga kalau yang mau marketingin produk lewat TikTok ini bisa luar biasa ya. Luar biasa kalau polanya sudah paham teman-teman ya. Dan juga teman-teman bisa ngonsepin ide cerita video teman-teman nih. Jadi kalau teman-teman mungkin setelah konten video pendek ini teman-teman bisa belajar digital marketing teman-teman. Nanti teman-teman yang mau marketingin produk di digital marketing itu bisa buat kalender konten. Dari kalender konten masuk di pengembangan ide cerita. Itu ide ceritanya nanti masuk ke kalender konten teman-teman nih. Di hari pertama mau buat konten apa, misalkan hari kedua skip, atau kalau diminta konsisten berarti hari kedua upload, hari kedua temanya apa, ketiga dan seterusnya apa. Itu teman-teman ya. Oke. TikTok memang hanya menyuguhkan konten berbasis video. Tapi jangan salah teman-teman, konten video di TikTok rupanya banyak jenisnya ya. Banyak banget jenisnya di TikTok ya, teman-teman ya. Dari challenge, terus konten-konten edukasi, motivasi, konten-konten yang sekedar joget-joget dan menghibur, banyak sekali di TikTok ya teman-teman ya. Nah, kalau di TikTok sendiri umumnya ini lebih banyak menghibur teman-teman ya. Lebih banyak konten-konten yang menghibur. Kalau durasinya panjang, masuk ke YouTube kan biasanya banyak informasi dari YouTube nih. Kalau di TikTok nih biasanya sifatnya menghibur teman-teman. Nah, selanjutnya ada Facebook. Nah, Facebook ini udah lama banget ya, teman-teman ya. Udah cukup lama, mungkin sebelumnya kalau teman-teman kenal tuh Friendster ya. Ada yang masih ingat nggak Friendster? Ya, dulu Friendster, sekarang Facebook. Kurang lebih sama, Facebook, Instagram itu kan satu grup ya di Meta. Dia ini platform jejaring yang dapat membuat grup atau page tertentu nih teman-teman. Dia juga bisa buat grup untuk menjadi satu komunitas di situ teman-teman. Jadi komunitas jual beli yang paling banyak ya. Komunitas jual beli misalkan teman-teman bisa sharing apa yang teman-teman punya di situ, atau komunitas kelompok-kelompok tertentu misalkan ya teman-teman. Nah, di Facebook ini teman-teman kalau mau ngupload dari Instagram, teman-teman bisa sinkronisasi sehingga di Facebook otomatis ngupload juga teman-teman. Itu bisa ya di Instagram. Diatur di Instagram sehingga di Facebook juga otomatis upload. Nah, selanjutnya yang terakhir Twitter. Nah, Twitter ini platform berbagi informasi dengan cepat. Twitter ini kalau dibilang berbagi konten-konten seperti TikTok, konten-konten seperti Instagram, itu rasanya kalau di Indonesia sekarang udah bukan trennya ya, kurang cocok ya. Kalau Twitter ini lebih banyak orang nginfoin sesuatu yang hits nih, yang baru terjadi nih, topik-topik baru nih, tren-tren baru nih di Twitter nih. Nah, itu biasanya dengan kata-kata ya teman-teman ya. Jadi Twitter lebih banyak dengan kata-kata. Karena yang diperbincangkan topik-topik terkini aja kalau di Twitter. Nah, itu untuk 5 media sosial itu teman-teman. Nah, dari 5 media sosial itu teman-teman, masuk di kesalahan yang dapat teman-teman hindari saat produksi video nih teman-teman. Yang pertama, kadang terpaku di satu titik nih pengambilan gambarnya. Jadi pengambilan gambar teman-teman terpaku di satu titik nih, nggak ada kamera movement atau ketika orang itu bergerak, itu teman-teman kameranya still aja. Kalau satu video 1 menit, video di bawah 1 menit, konten pendek mungkin oke. Ya teman-teman ya, konten pendek yang dianggap di bawah 1 menit. Kalau konten pendek teman-teman 3 menit misalkan, kalau terpaku di satu titik aja, kameranya still, walaupun ada perpindahan posisi, itu akan menjadi boring ya teman-teman ya. Akan menjadi membosankan. Nah, yang kedua, nggak fokus sama objeknya nih teman-teman nih. Pastikan ketika teman-teman ngambil gambar, pastikan fokusnya sudah di-lock ke objek yang mau teman-teman ambil. Yang ketiga, audionya bocor nih, audio-audio luar bocor masuk ke video teman-teman nih. Teman-teman nggak ngecek lagi. Nah, ini fatal ya teman-teman ya. Atau ketika teman-teman produksi video, teman-teman nggak ngecek dulu nih audionya masuk atau enggak, sehingga harus berulang kali take.
Nah, ini yang teman-teman kurang efektif. Selanjutnya teman-teman, yang umum terjadi itu backlight atau underexposure teman-teman. Backlight itu kalau cahaya matahari datang menerangi lensa kamera atau lensa smartphone teman-teman straight away, secara langsung teman-teman. Ya, itu backlight. Kalau underexposure itu pencahayaannya kurang teman-teman. Oke, yang terakhir nggak pakai musik yang pas nih teman-teman. Tadi sudah saya singgung sedikit kalau video berbasis teknologi otomatis backsound-nya juga backsound teknologi, backsound digital sehingga ambience-nya itu menggambarkan video digital nih, video teknologi nih. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kembali ke materi pertama nih teman-teman. Kenapa harus video teman-teman? Nah yang penting banget teman-teman ingat ini video ini sangat powerful teman-teman. Yang teman-teman buat ini sangat powerful. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan grafis teman-teman, grafis mungkin menarik, tapi dia akan minim memorable-nya. Beda dengan video ya. Ketika video sudah nyangkut, itu dia akan lebih mudah diingat oleh audiensnya teman-teman. Video itu karena ada dinamika di situ, ada yang diceritakan di situ, ada informasi di situ lengkap, ada gambar, ada teksnya, ada suara, ada audionya, itu lebih memorable ke audiensnya teman-teman ya. Oke. Nah sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum kita masuk ke review tugas masing-masing? Saya mau nanya. Ya. Misalnya kita kalau mau bikin video dengan budget terbatas kan mesti dan harus milih salah satu, misalnya video yang bagus atau audio yang bagus. Terus kata orang, saya dengar tentang psikologi itu katanya mendingan audio bagus cuman video biasa aja. Bener nggak itu Pak? Oke Mas, ya jadi gini Mas, kalau sebagai videografer ya misalkan ya, sebagai videografer ya teman-teman pastinya kan dituntut nih untuk membuat konten yang baik dari sisi visual dan dari sisi audionya ya teman-teman ya. Kalau diminta karena budgetnya terbatas nih, misalkan sekarang kalau dari smartphone aja sebenarnya pakai audio internal juga masih bisa teman-teman, asalkan teman-teman ngebuatnya dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan audionya di tempat yang sepi, nggak berisik, itu bisa diakalin dulu ya. Step pertama teman-teman diakalin dulu ya. Gitu ya, pasti harus diakalin dulu, carilah sela-selanya sehingga masih bisa memaksimalkan video teman-teman ya. Masih bisa memaksimalkan konten teman-teman. Tapi memang kalau dilihat teman-teman ya, video visual dengan audio. Kalau teman-teman ngelihat visualnya aja nggak ada audionya, kadang nggak tergambarkan apa yang terjadi kan, dialognya seperti apa. Nah kalau teman-teman pasti sering ya dengar kata podcast ya teman-teman ya. Podcast kan awalnya dari audio ya. Dari audio, informasi dari audio aja sebenarnya teman-teman bisa nangkep ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya sama teman-teman. Kalau dari CCTV nggak ngedengerin audio juga sebenarnya teman-teman masih bisa menangkap informasi. Jadi dua-duanya seimbang. Podcast teman-teman ngedengerin audio aja nggak ada visualnya, teman-teman masih bisa menangkap informasi. CCTV yang nggak ada audionya juga teman-teman masih bisa menangkap informasi. Gitu ya. Tapi saran saya tetap dimaksimalkan dua-duanya. Gitu. Dimaksimalkan dulu. Karena kalau salah satu terus timpang, teman-teman informasinya nggak akan maksimal ke audiens, karena kan tujuannya menyampaikan informasi ke audiens gitu. Gitu ya Mas ya? Ya, kasih ya Pak. Pak, saya tuh tadi kesulitan waktu lagi mau suara. Kebanyakan saya cari di Google itu rata-rata MP4 cuman backsound. Nah saya maunya tuh kalau kayak biasa kalau di TikTok tuh musik-musik yang lagi viral gitu kan. Kalau susah ya kalau nyari untuk di download masuk ke ini kita, ke folder kita. VPN gitu ya.
yang musik lagu Pak. Kalau cuman hanya suara musiknya doang nggak ada lagu kan kayaknya datar gitu. Sedangkan sekarang kan trennya kalau di medsos kan lagu-lagu viral gitu Pak. Yang FYP itu rata-rata lagu viral. Oke. Ya, kalau itu Bu biasanya memang di platform media sosial masing-masing, di Instagram, di TikTok, dia udah nyediain template lagu tersebut ya. Itu sih. Nah, kalau secara kreator konten sebenarnya itu kan menggunakan video orang lain. Dia menggunakan musik orang lain kalau secara konten kreator ya. Jadi lisensinya akan berbeda karena lisensinya dia pakai lisensi musik orang lain. Makanya kalau di konten kreator tuh bikin video pendek sendiri itu harus ngecek lisensi karena itu ya. Kalau karena kebutuhannya nanti untuk misalkan di YouTube kebutuhannya untuk komersial atau untuk AdSense, pastinya itu kan akan kena klaim ya oleh kreator musik tersebut. Nah, tapi kalau di TikTok, di Instagram, dia sah-sah aja karena sudah menyediakan ya. Nah, kalau mau seperti itu ya Ibu harus cek dulu nih referensinya nih audio tersebut, judulnya apa dan sebagainya, baru Ibu search di Google, baru bisa di-download ke VN. Gitu. Paling iya akhirnya jadi yang kalau saya yang udah pakai sih emang yang bisa tuh CapCut ya. CapCut ya. Ya itu baru bisa dari TikTok saya simpan favorit, begitu saya buka CapCut nanti yang favorit itu muncul di situ. Ya, ya itu bisa juga di CapCut salah satu. Memang kalau CapCut itu arahnya ke video-video seperti itu sih bisa. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Itu kalau misalnya mau ngambil musik orang lain itu apa selalu license? Oh, gini Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara di dunia digital, bicara kreasi konten ya, ini kan ada namanya hak cipta Pak. Ketika nanti Bapak membuat video, Bapak buat video, misalkan video skill Bapak, atau Bapak membuat musik tertentu, gitu. Bapak publish, otomatis itu kan punya hak cipta Bapak ya. Apalagi kalau didaftarkan di Haki ya, itu kan jadi hak cipta. Nah, kalau kita sifatnya hanya untuk pribadi, untuk pembelajaran, untuk pribadi, konten pribadi aja, gitu. Atau melalui media distribusi yang legal, misalkan dari Instagram disediakan lagu tersebut, dari TikTok disediakan lagu tersebut, itu nggak masalah nih. Tapi ketika sudah masuk dunia komersial, misalkan di YouTube ya, teman-teman ya, di YouTube teman-teman terus YouTube-nya dikomersialkan ya, ada AdSense-nya teman-teman ya. Nah, itu baru kena gitu. Itu yang mesti teman-teman pahami dulu nih, kalau jalurnya hanya untuk pelatihan atau hanya untuk individu atau melalui platform-platform yang legal dan memang disediakan oleh platform tersebut, itu oke, sah-sah aja. Tapi kalau dunianya beda untuk komersial, apalagi untuk YouTube AdSense, nah pasti itu kena nantinya. Gitu. Kita review tugas teman-teman ya. Assalamualaikum, saya Irma. Saya ingin mengajak para donatur berdonasi melalui aplikasi Dana Musadafin. Langkah pertama, download aplikasi Dana Musadafin di Play Store. Buka aplikasi dan pilih program yang ingin didonasikan. Masukkan nominal donasi, klik donasi, klik bayar sekarang, lalu pilih metode pembayaran yang diinginkan. Untuk mengetahui riwayat donasi, kamu dapat melihat di menu donasi saya. Ayo berdonasi di Dana Musadafin. Donasi lebih mudah, hidup jadi berkah. Oke, yang pertama dari Bu Hanifah. Bu Hanifah ada nggak ya? Ada nggak ya, Bu? Ada. Oke. Ya, Ibu Hanifah, kita review tugasnya dulu ya. Oke, kita tonton dulu videonya, nanti setelah itu Ibu bisa bercerita konsep videonya seperti apa, terus produksi videonya pakai apa, dan
kalau ada kendala, kendalanya seperti apa? Gitu ya. Lagi, mandi nih, Mam. Oh, perih, Mam, air dan samponya kena mata aku. Nah, kalau pakai topi, keramas ini mataku ga perih lagi. Sekarang aku bisa mandi dengan happy. Oke, itu ya. Ya. Bu, ya boleh cerita, Bu, konsepnya seperti apa, pengambilan gambar dan kendalanya seperti apa? Oke. Ya, jadi itu video pendek buat di TikTok, kadang dimasukin juga ke Facebook, ke IG buat marketing produk itu. Topi keramas. Itu ngambilnya pakai smartphone. Cuma tadi cuacanya lagi mendung. Jadi cuma memanfaatkan dari matahari. Terus ngambilnya pakai open kamera. Editnya sebagian pakai VN. Cuma di VN itu musiknya kurang lengkap. Terus nggak ada text to speech. Jadi diedit lagi pakai CapCut. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Terus tadi nyoba di stabilisasi pakai yang kemarin itu Google Foto, tapi kelihatannya malah jadi aneh gitu, jadi menyon-menyon videonya, jadi nggak jadi distabilisasi. Efek jelly ya, jelly effect namanya itu. Iya, kayak jelly. Oke, ada lagi Bu? Udah gitu aja. Oke, ya terima kasih Bu. Ada masukan nggak dari teman-teman? Atau ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Monggo teman-teman. Itu tinggal tambahin link bio buat dijual itu topinya itu. Call to action ya, kalau di digital marketing call to action-nya. Ayo beli. Iya, biasanya di caption. Di caption dikasih link bio-nya. Oke, ada lagi teman-teman? Ya mungkin ditambah dari teks pembuka, ya kan? Karena kan kadang kita nggak aware ya sama teks yang di atas kan. Karena dia kontrasnya ini kan tulisannya kan nggak kontras ya. Maksudnya nggak kelihatan gitu sama ini. Jadi nggak kontras lah. Kalau misalnya pakai tulisannya kontras, terus pakai tambahan teks pembuka dan penutup, itu kelihatannya pesannya tersampaikan. Terima kasih. Ya, makasih. Oke, ya terima kasih. Teman-teman ada lagi? Oke, kalau belum ada, ya terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Hanifah. Kalau dari Halo, Mam, aku lagi. Kalau dari video sih memang Nambahin Mas, ya monggo. itu taruh di Reels aja tuh bagus. Pasti yang nonton banyak. Oh iya, Di video YouTube Reel. YouTube Short ya kalau Short. YouTube ya. Oke ya, terima kasih Pak. Ya kalau dari dicerita Bu ya, ini pakai karakter tujuan halangan solusi ya Bu ya. Ini penerapan simpel, bisa digunakan juga teman-teman. Nah kalau dari aspek rasio, ini memang kalau mau ditaruh di TikTok, di Instagram Reels, YouTube Short, ini pas ya. Jadi 9:16 Bu. Nah memang kalau konten-konten di YouTube Short, Instagram Reels, TikTok yang seperti ini banyak kita temukan ya teman-teman ya. Nah benar tadi kata Pak siapa nih, Cafe Sepeda.
Ini kalau ditaruh di Reels atau di Short, banyak orang-orang yang penasaran, bisa bikin orang penasaran nih, karena di sini ada karakternya anak kecil sampoan, matanya perih. Ini nggambarin mata merem juga ya. Nah, ini ada solusinya lah, copy. Nah, ini teman-teman, konten-konten simple seperti ini yang bisa narik audiens ya, teman-teman ya. Pakai ide cerita ini, karakter, tujuan, halangan, solusi. Ya, itu ya. Memang kalau dari digital marketing tadi tambahan dari Mas Adi ya, tinggal tambahin aja call to action-nya ya. Ayo belinya di sini loh. Gitu. Itu ya, teman-teman ya. Oke ya, tepuk tangan ya buat Bu Hanifa ya. Luar biasa ya, Bu ya. Oke, next di Mas Rofiki. Oke. Oke, Mas Rofiki boleh cerita, Mas? Kalau untuk perekaman saya pakai dua perangkatnya. Yang pertama itu pas tadi awal masuk pintu sama jalan tuh, itu pakai HP biasa, dibantu sama teman saya. Terus sama yang pas perekaman di studio itu, yang pas pemasangan kamera, itu pakai HP juga. Terus yang ketiga, untuk perekaman pas kita masang mic, narasumber sama mic host, dan pas saya duduk di depan laptop media data itu pakai kamera Sony Camera Recorder. Nah, untuk kamera Sony Camera Recorder itu pakai tripod, jadi stabil. Terus ngeditnya pakai Adobe Premiere Pro. Nah, pas di Adobe Premiere Pro itu, kalau di HP kan dipegang tuh, jadi kurang stabil. Jadi saya cari tuh tutorial di YouTube cara stabilnya. Gitu. Jadi yang buat stabilizer ya? Iya, warp stabilizer kalau nggak salah itu. Untuk kamera di HP doang. Oke. Ada lagi, Mas? Atau ada kendalanya? Ada kendalanya. Paling kemarin saya kan nyari lagu no copyright gitu di YouTube. Nah, itu saya convert ke MP3 gitu. YouTube tuh MP3 itu. Saya coba dua website. Website pertama bisa di play, cuman pas dimasukin ke Premiere Pro-nya, dia nggak kebaca gitu, gagal. Begitu saya coba ke website lain yang YouTube to MP3, download bisa. Oke, ya terima kasih Mas. Ada komentar dari teman-teman nggak? Coba ya komentari. Komentar keren Pak. Saya ngomong. Gimana Bu? Ya komentari sedikit aja. Ya. Pertama saya yang awam dengan tadi ya peralatan digital itu nggak paham karena pertama mungkin tidak ada penjelasan gitu ya audionya, terus juga teksnya kurang, itu yang pertama. Terus yang kedua, dulu saya sih pernah belajar drama, artinya maksudnya jangan sampai membelakangi kamera atau kampas masuk. Nah apakah itu masuk juga suatu etika istilahnya ya dalam kamera? Nah itu aja, yang lainnya udah jelas bagus. Oke deh. Oke, ada lagi teman-teman? Link bio beli laptop sama peralatan itunya. Itu punya kantor, Ustadz. Nggak dijual.
Oke, ada lagi teman-teman? Itu kenapa nggak pakai open kamera, Mas? Oh, boleh dijawab, Mas. Karena kebetulan ada perangkat nganggur jadi nyoba gitu. Kalau untuk HP pakai kamera bawaan. Oke. Ada lagi teman-teman? Kayak mungkin gini ya. Jadi untuk yang open kamera dulu ya, teman-teman ya. Kalau untuk open kamera itu sebenarnya salah satu fitur bantuan aja kalau teman-teman mau pakai smartphone untuk media pengambilan gambarnya ya. Jadi open kamera itu bisa memaksimalkan banyak fitur di open kamera yang bisa memaksimalkan kamera bawaan di smartphone teman-teman. Itu sih. Kalau teman-teman lebih nyaman pakai kamera bawaan HP misalkan, itu oke lah gitu, nggak masalah. Tergantung teman-teman aja mau pakai yang mana, teman-teman nyaman yang mana. Tapi kalau dari sisi fitur memang open kamera bisa memaksimalkan gitu ya. Contohnya grid 3x3, terus teman-teman bisa lock focus, lock exposure, itu bisa dipakai di open kamera itu sih ya teman-teman ya. Itu ini opsi untuk teman-teman aja, monggo mau pakai yang mana. Yang penting kan teman-teman sudah tahu ada alternatif opsi lain di open kamera. Itu untuk terkait open kamera ya teman-teman ya. Nah, terkait yang Bu Jusi tadi, untuk pengambilan gambar, mungkin saya sedikit ngejelasin untuk pengambilan gambar membelakangi kamera dan lain-lain. Nah, kalau untuk membelakangi kamera itu sebenarnya kalau dalam konsep drama itu kan blockingan ya teman-teman ya. Blockingannya mau seperti apa, biasanya itu dilihat dulu ya. Kalau dalam pengambilan video atau film itu direki, namanya dilihat dulu nih, blockingannya mau seperti apa. Nah, memang biasanya dihindari seperti itu yang membelakangi kamera, karena kalau membelakangi kamera kan otomatis informasinya juga tertutup oleh objek tersebut ya. Itu ya teman-teman ya. Ada lagi nggak tadi yang belum dijawab? Oh ya, satu lagi dari Bu Hanifah tadi terkait stabilisasi ya tadi ya. Stabilisasi yang sempat jadi jelly effect ya, efek jelly. Nah, itu memang kalau guncangannya sudah terlalu ekstrim, itu bisa menjadi efek jelly nih. Apalagi sudah ngegeter ketika pengambilan gambarnya sudah menggetar ya tangannya. Dan juga ada objek yang bergerak dalam video tersebut nih. Misalkan bayinya kan tadi bergerak ya ketika mandi, gitu. Ya itu akan membuat aplikasi stabilisasinya juga jadi lebih susah menentukan mana sih yang harus distabilkan. Itu ya teman-teman ya terkait stabilisasi. Nah mungkin ini kan dari smartphone ya Mas Rofiki ya pertama ya, yang ini sampai dengan yang kunci ini nih ya Mas ya. Nah kunci ini pakai smartphone ya Mas, ngambil gambar kunci ini ya? Pakai HP. Pakai HP, terus distabilkan di Premiere Pro pakai Warp Stabilizer. Iya, pakai Warp Stabilizer. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan kurang lebih hanya 1 atau 2 detik ya. Kalau teman-teman perhatikan secara detail, ketika masuk di sini, dia menimbulkan efek jelly nih, sama yang tadi Bu Hanifah ceritakan. Ya, goyang ya efek jelly-nya. Walaupun 2 detik atau 1 detik tapi tetap kelihatan ya. Gitu sih, jadi stabilisasi memang terkadang berhasil, terkadang enggak. Apa semua bisa distabilin? Bisa, cuma hasilnya bisa maksimal enggak? Belum tentu. Gitu, jadi tergantung dari pengambilan gambarnya. Itu ya teman-teman ya. Oke, nah memang kalau ini enggak ada title di awal, nanti di deskripsi atau judul videonya ditampilkan kalau ini mau masuk ke media sosial. Gitu sih, bisa ditambah di situ ya. A day in my life nih. Bisa day in my life, bisa tutorial A sampai Z, bisa ya. Oke. Itu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau komentar lagi, monggo. Coach, kalau nge-freeze video di VN bisa nggak? Kalau apa? Mohon maaf. Di freeze beku gitu jadi benar. Oh bisa. Kalau ngebekuin di banyak platform sekarang bisa sih. Di KineMaster bisa, di CapCut juga kalau nggak salah bisa ya, di VN bisa. Jadi ngebekuin itu maksudnya
Biasanya yang dimaksud dengan nge-freeze itu atau nge-bookmark itu nge-cut, nge-split video, tapi split awalnya itu nge-freeze beberapa detik. Biasanya itu yang dimaksud nge-freeze ya. Itu nggak, Bu, yang dimaksud nge-freeze? Ya. Ya, itu bisa. Di VN itu ada fitur freeze namanya. Jadi yang kemarin kita scroll paling bawah itu freeze ada. Fungsinya sama dengan yang lain. Di Premiere Pro atau di CapCut, di KineMaster juga ada. Oke, ada lagi teman-teman? Di freeze buat apa, Mas? Maaf. Tergantung kebutuhan masing-masing, Pak. Gitu. Bu Hanifah, misalkan, Bu Hanifah mau seperti apa, Bu, kalau di freeze? Kalau misalnya pas bagian itu tadi, kalau yang di video tadi, yang disiram air gitu, terus perih matanya, nah di freeze di bagian situ, jadi berhenti beberapa detik gitu. Jadi menambahkan informasi tambahan ya di atas gambar freeze tersebut. Terus tadinya mau pakai efek oh no gitu, tapi susah nyarinya. Oh, template-template di YouTube sih banyak, Bu. Itu, Bu, biasanya, Bu. Coba cari deh template oh no gitu, cuma oh no green screen. Ya, nanti pengaplikasian di VN-nya nanti tinggal pakai chroma key. Layar hijaunya dihilangkan gitu. Nah, itu bisa ya seperti itu ya Pak Tio ya. Jadi biasanya nge-freeze itu untuk menambahkan informasi atau menambahkan animasi-animasi tertentu ya. Gitu, misalkan nge-freeze sebuah video di split terus di freeze, nanti masuk karakter lain nih untuk menjelaskan apa yang di freeze itu, kegiatan yang sedang dilakukan dalam orang yang di freeze itu tuh apa, itu bisa seperti itu ya. Jadi untuk menambahkan informasi gitu, Pak. Ya, makasih. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau sudah, next ke Mas Ali ya. Terima kasih ya Mas Rofiki ya. Tangan dulu buat Mas Rofiki ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, halo Mas Ali. Oke, kita tonton dulu Mas ya. Terima kasih ya Bu, donatnya enak sekali. Aku jadi semangat sekolahnya. Sama-sama Nah, semoga sekolahnya selalu semangat ya. Oke, Mas Ali, boleh cerita Mas? Gimana kira-kira konsep videonya Mas? Pengambilan gambar dan kendalanya jika ada.
Kalau untuk ngerekam pakai HP dengan menggunakan aplikasi apa namanya? Open kamera. Untuk editingnya pakai VN. Untuk kendala sih banyak. Yang pertama tuh audio ya. Itu audio tuh itu saya akalin dengan merekam, beda dengan videonya. Jadi setelah video baru direkam, habis itu dimasukin dan hasilnya nggak maksimal, nggak sinkron ya? Iya, nggak sinkron ya. Ada lagi Mas? Ya untuk itu sih, mungkin yang apa sedikit video itu yang nggak distabilisasi sengaja emang, karena emang biar agak bagus aja kualitasnya gitu. Oke. Ada lagi Mas yang ingin disampaikan? Ada komentar? Oke. Ada komentar dari teman-teman nggak? Ya, saya mau komentar ini. Sebenarnya saya nggak tahu ya maksud pesan yang disampaikan ini apa gitu. Ya, makasih. Ada lagi? Info resto. Apa? Info donatnya. Kenapa? Info apa jualan donat ya? Jualan donat ya, call to action. Kalau karakter, tujuan, halangan, solusi. Ada solusi, tapi jangan lupa tetap kita kan mau marketingin nih. Tetap harus ada informasi. Ya, oke. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau belum ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Ali. Oke, memang kalau ini nanti di-share-nya di Instagram atau di YouTube, Instagram atau di TikTok Mas. Mungkin di TikTok ya. Ini ya. Oke, di TikTok ya. Nah, karena aspek rasionya 9:16 jadi pengambilannya portrait. Nah, pertama memang yang ingin ditampilkan oleh Mas Ali ini establish shot-nya ya, lokasinya dulu di mana gitu ya Mas Ali ya. Establish shot-nya Mas Ali, kalau saran saya sini kan ada kabel ya, kabelnya kurang estetik. Kalau dikebawahin aja establish shot-nya nggak terlalu lama juga nggak masalah. Sudah masuk di gedung ini, contohnya dari sini di establish itu lebih oke Mas, karena nggak ada kabel tadi yang mengganggu. Ini ngambilnya pakai mikrofon kamera bawaan ya, smartphone bawaan Mas ya? Untuk audio jalannya tuh? Iya. Audio suara jalan. Enggak sih, ngambil dari YouTube. Background dari YouTube ya? Iya, efek, ya. Efek suara atau sound effect. Oke. Mas, teman-teman, kalau teman-teman Mas Ali training ini usernya di lock nggak Mas? Soalnya kelihatannya kayak belum di lock nih, mungkin nanti buat kedepannya, karena ketika panning left ini ya, pengambilan gambarnya panning left, kamera movementnya kalau bisa di lock aja, jadi warnanya tetap sama gitu ya buat teman-teman lain ya. Sharing aja itu warna. Memang ide cerita harus diperkuat lagi Mas, pakai karakter, tujuan, halangan, solusi. Jadi donatnya Mas Ali ini ke highlight nih, itu sebagai solusi ini donatnya Mas Ali ini gitu ya. Atau kalau 5W1H misalkan donatnya ya bisa diceritakan juga ya, 5W1H straight to the point ya, bahwa donatnya apa donat Mas Ali itu apa keunggulannya misalkan, terus sampai di mana belinya itu bisa Mas, nanti pengembangannya bisa sampai situ ya. Nah, satu lagi yang menarik dari saya Mas, teknik pengambilan gambar di akhir ini,
ketika ngebuang ini kalau bisa ngebuang ke atasnya, pertama kabelnya nggak enak, itu aja sih, karena memang suasananya nggak kondusif untuk mengambil. Tapi teknik pengambilan gambarnya bagus seperti ini, ngebuang ke atas di akhir itu bisa, atau ngebuang ke atas itu untuk transisi bisa, seperti itu Mas. Karena ini yang umum dilakukan oleh kameramen. Nah cuma memang biasanya ke atasnya itu lebih smooth, gitu aja sih. Ini konsepnya bagus sih. Nah ini bisa diterapkan juga ketika di sini Mas. Nah ini nanti gerak ke kanan dulu, sedikit mengikuti subjek atau objeknya. Itu sih dari saya sih. Jadi lebih menarik lagi gitu Mas Ali. Oke. Next ke Pak Tio. Oke. Oke, Pak Tio, monggo Pak, bisa diceritakan? Ya, ini temanya meneruskan yang sebelumnya. Ya, terus video ini saya buat untuk YouTube. Jadi bitrate-nya 10, frame ratio-nya 16:9, IPS-nya 30 gitu. IPS-nya 30, ya, terus ya itu aja sih saya ininya. Ada kendala Pak? Ya, media targetnya YouTube gitu. Ya Pak? Ada kendala? Nggak ada sih. Waktu itu saya mau mencoba untuk buat pakai template, tapi kurang bagus gitu loh. Makanya saya pakai ini, pakai yang sudah ada gitu. Belum ada saat ini gitu. Waktu itu pernah mau ngetrim cuma sedikit ada ini. Nah, ketika dia itu ini masak itu kan dia durasinya lama. Saya mau ngetrim itu, cuma ini gitu, masih ini. Wah, malah ngetrim banyak gitu. Makanya saya nggak ngetrim gitu. Ngetrimnya aja waktu itu. Oke, ya. Terima kasih Pak Tio. Ada komentar atau masukan dari teman-teman? Kita sama-sama ini sharing aja ya teman-teman ya, bukan bermaksud negatif ya, dalam hal ini komentarnya bersifat membangun ya teman-teman ya, karena kita dalam lingkup pelatihan jadi sama-sama sharing, sama-sama belajar gitu ya. Oke, monggo. Mau tambahan sedikit ya. Itu kan Pak Tio judulnya proses pembuatan Indomie.
Tapi yang terlihat video itu kebanyakan ya sekitarnya warkop gitu ya. Jadi penitik beratan membuat Indomie menurut saya ya belum greget gitu ya. Terus kalau biasanya proses itu kan ada ada tahapan. Nah, bisa jadi kan dibikin misalnya teks itu ya, satu misalnya merebus air gitu kan, dua mungkin gitu ya. Jadi biar lebih, kalau misalnya saya sebagai pengen bikin Indomie pasti membaca itu gitu. Maaf, makasih. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi teman-teman? Oke, atau ada pertanyaan dari teman-teman terkait teknik yang digunakan atau editing dalam video ini yang membuat teman-teman penasaran nih? Boleh. Oke, kalau belum, mungkin ada beberapa masukan. Terima kasih Bu Yusi ya. Terima kasih Bu Yusi masukannya ya. Oke, nah ada beberapa mungkin masukan Pak dari saya juga Pak. Beberapa masukan. Yang pertama memang ini pengambilan gambarnya handheld pakai tangan ya. Jadi ketika di awal ini memang guncangannya lumayan ya. Oke, nggak apa-apa, ini seiring berjalannya waktu, nanti ketika sudah sering pakai smartphone, handheld, itu pasti akan berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua ini Pak, ketika pengambilan gambar, usahakan jangan ada bagian kamera yang tertutup oleh jari tangan. Itu aja buat teman-teman yang lain juga ya. Itu teman-teman waspada, cek lagi, khawatir ada yang tertutup oleh jari tangan. Itu Pak. Itu teman-teman. Terus selanjutnya memang kalau dari sisi audiens Pak, kalau judul di awal proses pembuatan Indomie benar sih dari Bu Yusi dibuat tahapannya, tapi kalau ini untuk menjelaskan warung kopi tersebut Pak, itu bisa aja sih Pak kalau diubah judulnya jadi penjelasan warung kopi tersebut, bisa aja Pak itu diubah judulnya, tinggal diubah judulnya, cuma ditambahkan nanti di video tersebut 5W1H-nya, terutama nama warung kopinya, di mana dan sebagainya itu ya. Itu nanti bisa ditambahkan yang namanya call out. Jadi call out itu menambahkan informasi di video teman-teman. Itu contoh call out-nya seperti ini. Itu udah pakai udah distabilisasi Pak Tio. Monggo Pak Tio, udah distabilin belum Pak? Enggak itu. Soalnya saya kan pakai Google, saya nggak bisa, maksudnya HP saya udah pakai Google Foto, nggak ada aplikasinya tuh, nggak ketemu. Jadi saya ini nggak saya stabilkan. Saya ketemunya itu setelah video dibuat. Saya coba, wah, dia ada penstabil video, namanya aplikasi penstabil video gitu. Tapi belum saya coba sih. Saya udah coba, tapi setelah ini bagus juga hasilnya, penstabil video. Ratingnya, rating di Play Store bagus ya. Iya, Play Store-nya. Oke, nanti boleh dicoba Pak. Nanti dilihat ada efek jelinya atau enggak gitu ya. Oke, nah yang tadi saya sedikit singgung terkait call out Pak. Kalau mau menambahkan informasi lokasi atau informasi kegiatan dalam video bisa pakai call out seperti ini, teman-teman ditambahkan. Ya ini yang dinamakan call out ya teman-teman ya. Di VN ada nggak, di template-nya ada, di KineMaster ada nggak, di KineMaster lebih banyak lagi. Di marketnya ya, di marketnya yang free lebih banyak lagi gitu. Atau teman-teman download template yang seperti ini, template-nya aja nanti dianimasiin juga bisa. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Enggak, call out itu mungkin tambahan keterangan ya? Ya, kurang lebih itu Pak. Call out itu hanya tambahan keterangannya Pak. Saya nyoba itu beberapa kali ya, pakai tambahan subjudul. Nah, udah di situ saya pakai masukkan judul dan subjudul. Nah, setelah di VN editor. Nah, setelah masukkan judul, kok nggak ada ini gitu, nggak ada
buat ini subjudul, buat masukin subjudul gitu. Nah itu masalah saya tuh di situ tuh. Jadi saya nggak bisa masukin. Beberapa kali udah dicoba nggak bisa. Oke. Ya, kalau itu Pak, karena kalau masukin teks pertama kali kan ada masukin judul, subjudul, terus deskripsi mungkin ya, atau body biasanya ya. Nah itu memang pas pilih itu kan kalau teks biasa ya, kalau bukan template ya. Kalau teks biasa itu hanya memilih satu itu Pak di VN-nya. Di teks editor lain juga hanya memilih satu, misalkan Bapak memilih subjudul. Nah ukuran fontnya otomatis ukuran font subjudul itu sih Pak. Kalau judul ukuran fontnya yang mengikuti itu ukuran font judul, itu template-nya aja. Jadi kalau mau menambahkan judul, mau menambahkan subjudulnya, tinggal dimasukkan lagi teksnya gitu Pak. Jadi jadi 2 layer. Jadi layer pertama dan layer kedua. Gitu. Layer judul yang ada di atasnya di layer kedua. Gitu Pak. Oh, misalkan nih, kita mau insert, mau masukkan teks, 2 teks gitu, bisa ya? Jadi teks pertama, terus masukin lagi teks kedua gitu. Iya, layering bisa Pak. Enggak, dalam satu ini, seperti tadi tuh, yang pertama nih. Coba, yang pertama Mas, paling awal Mas. Saya di bawahnya ini mau saya masukkan ini subjudul gitu. Itu bisa ya? Bisa Pak. Ya, oke. Ya, saya udah coba, enggak ini gitu, berkali-kali gagal terus. Itu tadi ya Pak ya, paling kalau nggak di enter aja paling gampang teman-teman. Oke, ada lagi? Di enter? Iya, kalau di editor lain tapi ya Pak, kalau di VN nggak bisa di enter ya. Kalau di iya VN, itu. Masukin nggak 2 bisa kan? di enter. Iya. Saya bisa di enter Pak di VN. Nah itu bisa, boleh. Kalau bisa. Nah itu masukkan lagi dari Bu Tisa ya. Oke, bisa itu Pak di VN. Oke. Saya coba lagi deh. Coba ya. Oke, ada lagi teman-teman? Nah, kalau yang ini, pembuatan yang ini, yang pertama teks, proses pembuatan Indomie dulu. Nah, kedua, saya tambahkan logo, saya tambahkan image, foto. Jadi dia ada dua tadi. Dua ini, yang pertama tadi. Oke. Ya, foto dan proses pembuatan Indomie gitu. Yang ini. Oke, iya. Itu pakai layer ya, seperti itu ya. Oke. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, itu ya. Masukan dari saya seperti itu Pak ya. Terutama dalam konsep ceritanya itu sih. Kalau konsep ceritanya tadi, kalau mau proses pembuatan Indomie, ya step by step proses pembuatan Indomie. Nah, Indomie ini kalau produk-produk seperti ini nih identik dengan konsep pengambilan gambar B-roll teman-teman. Apa itu B-roll? Nanti teman-teman bisa search. Sebentar saya tunjukkan sebagai inspirasi buat teman-teman. Nah, kalau produk-produk biasanya identik dengan B-roll seperti itu, teman-teman. Tapi ini memang sudah advance ya. Ini yang sudah advance-nya, teman-teman. Guardian Man Acno 5 lawan 99% kuman penyebab jerawat dalam 10 detik. Buktiin sendiri.
Oke, seperti ini juga bisa ya teman-teman ya. Kalau yang pertama tadi kalau diwujudkan pakai smartphone lebih sangat sulit. Kalau yang kedua ini diwujudkan pakai smartphone itu lebih bisa ya teman-teman. Kalau produk, kalau mau menampilkan teaser produk bisa seperti itu teman-teman. Oke, kita next ya. Kita next ke Bu Yusi berarti ya. Tapi tadi transisi footnote-nya, footage-nya dia nggak ini ya, nggak konsisten ya. Tapi bagus itu ternyata tuh. Yang Indomie tadi tuh. Dia kan transisinya tuh nggak konsisten kan. Iya, jadi transisi itu sesuai kebutuhan yang dia pakai, Pak. Nah, dia mengikuti pergerakan gambar. Gitu. Contohnya pergerakan kameranya nih, pergerakan kameranya ke bawah nih. Dari atas ke bawah, dia transisinya ke bawah juga, seperti itu Pak. Pergerakan kameranya ngezoom nih, atau ngedoli nih, transisinya juga zoom atau dolly, itu Pak. Gitu. Nanti kalau mau advance lagi, teman-teman yang mau menekuni bidang editing video, ada yang namanya pertama editorial thinking, yang kedua namanya prinsip kontinuitas, teman-teman. Nah, editorial thinking dan prinsip kontinuitas ini sebagai fundamentalnya teman-teman yang mau berkarir di bidang video editor. Itu kalau mau teman-teman pelajari, mungkin next-nya ya teman-teman bisa. Oke. Kita ke Bu Yusi. Oke. Tidak terasa, anakku sebentar lagi akan melanjutkan ke SMA. Sebagai orang tua, menginginkan sekolah yang terbaik untuk anakku. Selain menjadi tempat untuk menimba ilmu, juga dia harus memiliki perilaku yang baik dan bertakwa. Oh ya, browsing dulu supaya dapat gambaran. Wah, ternyata SMA di Bandung sangat banyak. Namun, yang manakah yang akan pilih? Apalagi kalau mendengar dan melihat dari media. Di sekolah banyak bullying, ada tawuran, intoleran, dan lain-lain. Jadi bingung. Wah, kebetulan. Barusan ada telepon dari teman. Katanya ada SMA yang bagus, namanya SMA Plus Matahari. Yes, besok aku akan survei ke sekolah tersebut. SMA Matahari ternyata sekolah yang sederhana berada di lingkungan keluarga. Namun sangat nyaman, bersih dan asri, tanpa pagar dan gerbang. Siap untuk menyambut siapapun, disambut dengan terbuka dan ramah. SMA Plus Matahari berdiri tahun 1992 yang memelopori istilah plus dengan visi sekolah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki faidah kompetitif dalam pasar global. Juga memiliki visi sekolah mengembangkan intelijensi, kreativitas, dan akhlak. Di SMA Plus Matahari ada 3 kurikulum Kemendikbud, kurikulum yayasan, dan kurikulum murid. SMA Plus Matahari juga sekolah para juara. Alhamdulillah, akhirnya saya lega dan tidak bingung lagi karena menemukan sekolah yang sesuai dengan harapan kami, yaitu SMA Plus Matahari. Karena selain terakreditasi A, juga merupakan sekolah model nasional untuk pembinaan budi pekerti, pendidikan karakter,
pusat studi belajar dan berbasis keunggulan lokal, serta sekolah percontohan e-learning. SMA Plus Matahari emang keren. Oke, boleh Bu Yusi mau diceritakan Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Curhat sedikit ya. Saya masuk classroom ini betul-betul dengan modal nekat karena belum pernah bikin video seperti ini gitu. Cuma saya di sini di kelas ini hanya berusaha menjadi murid karena saya seorang guru. Kalau tentu punya harapan pada murid, dan saya di sini berusaha menjadi murid yang sebaik-baiknya istilahnya. Nah ini cerita ini saya sesuaikan dari awal seperti yang diminta pada tugas pertama, yaitu membuat skrip yang dengan memakai 5W1H. Judulnya Cerita Sekolah Idaman. Terus terang selama 5 hari ini saya dibikin stres karena hanya bisa mengerjakan di atas jam 1 malam. Gitu. Jadi udah 4 malam tidak tidur. Gitu. Tapi ya saya berusaha keras lah. Jadi maaf ini pasti banyak salah gitu saya. Nah ini dari skrip ini saya kan sudah susun dengan shot-shotnya itu, dan ternyata semesta sangat mendukung. Waktu itu saya benar-benar angkat tangan gitu ya, nggak bisa bikin nggak bisa memvideoin gitu kan. Tapi ternyata ya nekat tadi saya berangkat dari rumah subuh. Jadi pas tugas hari ketiga ya, pas hari ketiga subuh dari rumah, jadi sekolah masih sepi. Saya buat video sekolah dulu karena kan yang di luar gitu. Pas di sekolah saya bikin pakai HP Oppo, pakai VN. Itu sesuai dengan arahan ya, yang ada garis 3. Saya istilahnya nggak hafal ya karena baru belajar gitu. Nah lalu setelah itu pokoknya saya kumpulkan video yang langsung saya shoot. Terus saya akan bertanya apakah foto-foto boleh. Nah foto-foto itu yang tengah malam itu saya ambil dari beberapa FB dan Instagram, di screenshot. Saya kumpulkan foto-fotonya. Pokoknya unsur-unsur yang saya pengen ada di shot itu saya kumpulkan semua. Nah yang terakhir itu adalah mencari aktris itu ya. Nah kebetulan ada jam kosong, jam pertama guru yang nggak ada, saya menjemput orang tua datang untuk menjadikan aktris saya. Maaf pakai masker karena biar tidak ketahuan siapa. Seperti gitu. Nah setelah semua shot yang saya kumpulkan ada, nah tengah malam nih saya jam 2 membuat skenario, dalam arti kalimat-kalimatnya saya latih juga memakai audio biasa. Nah setelah selesai lalu berangkat setelah subuh, ada yang lupa pialanya tidak tervideokan, saya ke sekolah lagi masih sepi, saya bikin video sama memakai HP itu juga. Nah setelah selesai semua alatnya sudah ada, teksnya sudah ada, itu suaranya asli saya semua. Saya mendatangi anak saya karena dia memiliki HP iPhone supaya gambarnya lebih jelas gitu. Nah itu ya saya tak-atik aja VN itu, ternyata mengasihkan juga gitu kan. Dengan arahan dari Fariki, saya jadi tahu gitu ternyata ada banyak ya caranya seperti yang Farid bilang, diimpor dulu semua, setelah impor dirapikan dulu mana ke satu kedua, karena sudah ada saya membuat skenarionya seperti ini. Ya seperti itu akhirnya jadilah seperti itu. Nah inti dari cerita itu ya karena sesuai dengan 5W1H, saya ingin mempromosikan sekolah yang emang ya seperti itu adanya. Gitu. Makasih. Oke, terima kasih Bu. Oke, dari teman-teman ada masukan atau ada komentar?
Ya komentar saya mantap ini. Komentarnya keren. Keren. Aduh, malu. Baru. Oke. Oke, semangat belajarnya luar biasa Bu ya. Jadi memang Kayaknya paling sempurna nih videonya. Dari hari kedua udah mau mundur, tapi aduh malu, akhirnya nggak maju terus deh. Paling sempurna malah Bu. Bagus Bu. Jadi kalau saya prinsipnya gini Bu, kalau dari Albert Einstein ya, dari Albert Einstein itu ada kata-kata bijak Bu yang saya pegang sampai dengan hari ini, yaitu once you stop learning, you start dying. Kalau Anda memutuskan suatu ketika untuk berhenti belajar dalam hidup, nah di situ pula Anda memutuskan untuk mati gitu istilahnya ya, untuk mati. Jadi ya namanya hidup ya pasti akan ada proses belajar. Mau nggak mau kita harus siap untuk mengikuti proses tersebut ya, belajar ya. Once you stop learning, you start dying. Oke, kalau dari saya terima kasih Bu, effortnya luar biasa. Cuma memang kalau jadi teman-teman mungkin banyak dari teman-teman atau ada sebagian teman yang di kelas ini masuk ke kelas ini belum pernah buat video proper sama sekali, atau belum pernah ngedit, atau masih awam, atau masih sangat pemula dalam produksi video maupun dalam editing video, apa gitu. Karena memang kalau dari start sampai dengan akhir kan sampai dengan nanti ada yang namanya progres pastinya ya teman-teman ya. Dalam belajar apapun ada yang namanya progres. Nah pasti gap progres itu pasti akan terlihat hasil akhirnya teman-teman. Gitu ya, kalau sekarang membuat video sederhana, video biasa, nah itu akan menjadi cerita teman-teman sendiri nantinya ketika sudah advance. Oh dulu saya mulai dengan video ini loh, ada progres saya, itu ada cerita sendiri nanti teman-teman. Gitu, jadi jangan malu, jangan underestimate diri sendiri, pasti bisa. Kalau dari saya ada beberapa masukan. Ide ceritanya oke sih Bu, ini untuk 5W1 bisa pakai ini. Nah ini kalau untuk sekolah lebih cocok lagi sebagai video company profile Bu ya, bisa dibuat seperti itu. Cuma ada beberapa tambahan di sini Bu. Kalau dari saya, SMA Plus Mutahari berdiri tahun 1992. Nah, ketika berdiri di tahun 1992, mungkin kalau ada plang atau logo atau lokasi-lokasi yang memuat informasi itu bisa ditampilkan itu aja. Ada fokusnya ya? Iya, jadi SMA ABC misalkan berdiri tahun 1992. Ada audionya, jadi informasi visual berdiri tahun 1992 ditunjang dengan informasi dari audio tersebut. Jadi sinkron. Paham. Nah, itu aja sih Bu dari saya. Terus konten-konten untuk kalau mau pakai ini terus konsep seperti ini dan konten-konten berkelanjutan Bu, ini sangat mudah sekali untuk dilanjutkan dengan konsep karakter, tujuan, halangan, solusi. Nah caranya kalau ada lulusan yang punya prestasi atau sudah bekerja di mana atau sudah menjadi seseorang, bisa dimunculkan dalam karakter, tujuan, halangan, sama solusi. Itu dulu saya bersekolah di sini sehingga saya bisa jadi ini. Terima kasih sekolah ini. Itu seperti itu Bu. Nanti konten-kontennya bisa berkelanjutan. Iya. Terima kasih masukan. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman atau ada masukan lagi teman-teman? Videonya ada masalah nggak Bu? Itu audionya dari Ibu sendiri Bu ya? Iya, audionya langsung dari VN. Itu kan waktu kemarin kita ajarkan tuh ada berapa tingkat volume yang kita pakai saat yang tepat, mesti berapa persen. Nah itu saya mainkan di situ Pak. Iya, di VN semuanya. Enggak, suaranya asli ya?
Suara asli yang langsung Bu Yusi langsung gitu. ya. Suara Bu Yusi langsung ya. Ya, jadi yang seperti diajarkan kita simpan di situ gitu ya. Saya nggak tahu istilahnya ya. Disimpan di situ, lalu apa kan ada kapan saat mulainya ada itunya loh Pak, kayak apa 3, 2, 1 tek ngomong. Kalau udah selesai berhenti. Nah, terus tadi kan ada naik tangga di roll gitu. Nah, itu waktu saya ngomong itu agak lama. Nah, jadi si videonya dilambatin kasarnya atau ditambahin apa? Jadi ngomongnya sesuai dengan yang perubahan itu gitu perubahan frame. Oke, ada lagi teman-teman? Itu udah pakai stabilizer, Bu? Ya, ada yang pakai, ada yang enggak. Ya, betul. Oke, cukup ya teman-teman ya. Waktu kita sebentar lagi ya. Oke, kita masih ada 2 orang lagi. Ini sebentar. Dari Mas Ridwan Barak, ada nggak Mas Ridwan Barak? Mas Ridwan, ada ya Mas Ridwan ya? Ada Mas. Oke, next kita ke Mas Ridwan ya. Tepuk tangan ya buat Bu Yusi ya. Terima kasih Bu Yusi ya. Oke, ini ya punyanya Mas Ridwan ya. Oke. Oke, boleh diceritakan Pak Ridwan? Ya. Ada cerita sangat lucu, banyak sih dari yang saya di hari kedua, ketiga nggak kirim itu ya Pak, urutan video, tapi secara konsep detail di awal hari pertama saya udah cerita, dibuatin. Ini Jasim, anak ketiga saya. Ceritanya saya bikin konsepnya yang kemarin itu Mas, dia liburan, waktu liburan dia mau tetap sepedahan, tapi karena nggak mungkin bawa sepeda, maka dia browsing. Nah, ini ada foto yang kekat sih. Terus ada cerita lucu, ini VN-nya sempat crash coach, jadi saya download ulang sampai 4 kali sih tadi. Tapi ya tadi ini ternyata juga ada yang miss, karena saya tadi kirim video last minute ya tadi, menjelang jam, atau jangan-jangan waktu kita lagi mulai kelas saya baru kirim coach. Itu aja sih. Kurang lebih konsep sama yang di awal, yang sederhana. Dari awal ya konsepnya ya. Oke deh. Ya, oke, terima kasih Mas Ridwan. Oke. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada komentar? Pak, maaf, saya ternyata udah ngupload tapi belum saya turn in. Baru saya cek. Pantes saya dari tadi kok belum dipanggil, ternyata video saya belum masuk. Oke,
Boleh nanti sambil diupload. Iya, udah saya upload, tapi belum saya pencet yang turn in itu. Barusan saya cek. Oke. Baru saya pencet tuh Pak turn in-nya. Oke, Bu. Oke, dari teman-teman ada yang mau komentar? Oke, kalau belum mungkin dari saya ini Pak, dia ada autofocus ya. Mungkin kalau pakai open kamera bisa dihilangkan dengan lock focus. Jadi nggak seperti itu. Terus sama pengambilan gambar ketika di sini Pak. Di sini 129 ya. Oke, nah di sini Pak, di sini bisa still pakai frog eye Pak, angle kameranya frog eye dari bawah, cuma agak ke atas sedikit lagi, jadi objeknya anak Bapak terlihat nih, itu akan lebih menarik sih, menurut saya itu akan lebih menarik. Oke. Gitu ya. Cuma Makasih Coach. Untuk ini dia bisa pakai ini kalau bisa layar videonya, layar laptop atau PC-nya tetap full diperlihatkan Pak, kalau bisa Pak, jadi nggak motong seperti ini ya. Yang ini itu sih. Oke, dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang ngasih masukan? Jangan dikasih masukan, jangan dikritik ya. Enggak, ini kita belajar bareng-bareng Pak. Dari makasih banyak. Yang pasti membangun untuk teman-teman ya. Cerita lucu Coach, tadinya mau ngambil gambar di pesawat, terus maksudnya coba ke bandara, kan deket nih rumah dari bandara, tapi tadi ya gitulah. Kalau kata saya tuh enggak ya, pasti akan ada aja cerita-cerita lucu ketika kita belajar Pak. Sama Pak, saya juga dulu. Siap. Dulu mungkin kalau sedikit cerita di tempat saya Pak, dulu enggak, kalau keluar bulan-bulan lalu ketika lagi praktek pengambilan gambar, udah jalan itu 4 shot gitu Pak. Udah jalan 4 shot. Nggak sadar nih pesertanya bahwa mikrofonnya belum dinyalain. Pasti ada aja Pak. Siap. Learning by doing ya, siap. Oke, kita next ya teman-teman ya, ke Bu Tisa ya. Oke, waktunya lumayan. Ini ya Bu ya, benar nggak ini? Ini 10 detik. Iya Pak. Ya, saya juga lupa itu Pak. Oh, mungkin ini salah ya Pak ya? Kayaknya belum boleh. itu deh Pak. Tunggu pas saya masukin lagi Pak. Oke, nanti nggak apa-apa kalau belum sempat di waktu ini, nanti saya cek, saya kasih komentar di sini ya. Oh iya. Teman-teman ya, yang belum sempat. Maaf Pak, soalnya emang kerjaan saya lagi banyak banget. Jadi saya juga tadi bikinnya baru jam 11-an. Begitu saya udah masukin, baru sekarang sadar belum kekirim. Ternyata salah lagi kirim, saya salah milih Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, satu lagi teman-teman ya, terakhir ini. Satu lagi dari Mbak, ini ada nggak ya share Mbak siapa, saya agak lupa namanya, WA ke saya. Ada nggak ya ini? Ada. Oh, Mbak Nargis ya. Oke, satu lagi ya teman-teman ya, dari Mbak Nargis ya.
Iya ada. Jadi itu tuh kan pas pengambilannya pakai smartphone, pakai aplikasi open kamera. Cuman itu pengambilannya harusnya kan yang pas bagian awalnya kena sinar matahari gitu, cuman waktu itu mendung. Jadi saya di open kameranya nerangin cahayanya gitu Pak. Nerangin cahayanya jadinya malah kayak posisinya jadinya malah kayak ada backlightnya gitu. Nah, terus itu tuh sebenarnya udah diedit kan ke VN, tapi transisinya tuh nggak ada. Nggak tahu pas dikirim tuh hilang sendiri. Oke, nanti bisa dicek ulang ya, pastikan transisinya masuk di pilihan transisi tersebut ya. Iya, baik. Udah sih itu aja. Oke, dari teman-teman ada mungkin 1 atau 2 orang komentar, silakan. Saya komentar ya sedikit ya. Itu yang pertama kita kan belajar tentang shot ya. Nah itu yang dijelaskan waktu itu perlunya kamera dibikin apa namanya yang garis 3 itu sangat membantu gitu. Jadi posisi idealnya itu akan apa ya posisinya itu akan tepat gitu. Nah tadi saya lihat ada banyak potong itu dahi itu padahal kan itu mau dimunculkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya belum tahu apa ini arahnya maksudnya maksudnya apa yang mau disampaikan itu saya belum nangkap, maaf. Oke, terima kasih Bu. Oke teman-teman, ya terima kasih masukannya Bu. Mungkin tambahan dari saya, memang di sini sedikit overexposure ya Mbak Nargis ya. Jadi terus di sini juga tak pakai distabilkan tapi malah goyang ya. Tapi malah jadi ada efek jelly. Oke, itu sama mungkin ini ketika kan intinya wajah itu mungkin kena sinar matahari atau debu ya, itu ya. Nah mungkin ketika seperti ini akan lebih baik pengambilan gambarnya close up, kita fokus ke wajahnya ya, Mbak Nargis ya. Iya. Jadi kan point of view utamanya kan di situ ya. Itu sih paling dari saya. Oke, ketika ini juga memang ya tambahan dari Bu Jusi di sini memang ketika medium close up atau medium shot itu tetap dikasih headroom ya, tetap dikasih headroomnya juga. Itu ada space antara kepala dengan border video teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, benar tepuk tangan ya buat benar. Pak, saya tadi udah coba masukin Pak, mungkin bisa dilihat. Oke. Lumayan Pak, walaupun sedikit. Biar bisa dikomentarin. Tadi agak bermasalah, nggak bisa di-download. Mungkin dari Bu Disa kalau mau di-share screen boleh Bu. Nggak bisa soalnya di handphone Pak, bukan di laptop. Di handphone ya. Iya. Ya udah paling ini aja kendala sedikit. Oh ya boleh. Iya kan. Jadi emang karena saya itu terbiasa setiap hari sebenarnya saya ngupload di 6 medsos. Tetapi itu rata-rata saya berupa dokumentasi Pak. Jadi kendala saya memang untuk video benar-benar saya bikin konsep ide itu ngeblank, bingung saya ide dari mana. Udah gitu kemarin saya mau bikin video, gak ada yang mau diajak bikin video gitu kan. Jadi akhirnya saya cuman ada 3 shoot yang saya ambil. Video saya itu cuman hanya menampilkan anak saya lagi nyetel tentang film Korea. Terus saya jadi itu videonya tidak ada suara, hanya berupa gambar dan tulisan sama background musik. Dengan ada ide ngelihat film Korea itu, akhirnya saya berpikir saya punya lahan kosong di depan, kenapa saya nggak jualan bakso Korea, ya makanan jajanan Korea awalnya. Akhirnya yang terbesit bakso Korea. Jadi videonya hanya shoot ketika anak saya nonton, terus shoot tempat yang tadinya masih kosong, sama shoot akhirnya udah jualan gitu doang Pak.
Jadi kendala saya belum sempat ngutak-ngatik, transisinya mungkin masih kurang smooth. Terus saya belum sempat ngurusin judul karena memang saya selama ini kebiasaan ngupload hanya dokumentasi ke medsos gitu Pak, berupa video-video kegiatan saya upload gitu. Hanya ada tulisan di atasnya kegiatan ini tanggal segini di sini gitu. Jadi untuk yang video-video khusus kayak video pendek yang menceritakan tentang apa yang diinginkan, emang saya masih blank, ide-ide belum begitu bisa bikin ide gitu Pak. Oke, ya, oke Bu, terima kasih Bu. Nanti saya cek videonya ya. Mudah-mudahan nggak ada kendala untuk downloadnya, mungkin masih dalam proses upload atau proses download di saya yang bermasalah gitu. Nah nanti kalau untuk pengembangan, nah teman-teman mungkin satu tambahan dari saya untuk ide cerita teman-teman. Nah yang perlu teman-teman pastikan ketika orang nonton video itu kan dia melihat informasi atau pesan apa dalam video tersebut. Itu bagi audiens. Nah, bagi kreator, bagi yang membuat video, itu kan bagaimana audiens itu mengikuti apa yang ada di video tersebut. Begitu ya, informasi yang disampaikan, informasi A sampai Z, tapi umumnya kalau untuk marketing atau untuk attract audiens itu kan bagaimana audiens itu mengikuti apa yang disampaikan di video tersebut. Misalkan tadi untuk Bu Hanifah, misalkan tadi jualan topi. Nah, kalau bagi Bu Hanifah kan otomatis bagaimana audiensnya itu tertarik untuk beli topi tersebut supaya anaknya mandi, matanya nggak kelilipan atau nggak kena sabun, seperti itu ya. Nah, itu yang perlu diutamakan dalam pembuatan video ya teman-teman ya. Oke, sama dengan bakso Korea Ibu. Nah, kelebihannya apa sih gitu. Nah, itu yang perlu diutamakan sehingga penonton mau untuk beli bakso Ibu tersebut gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, satu pertanyaan di chat dari Mas Jawad, kalau saat browsing memakai screen record screen gimana? Kalau dari smartphone itu teman-teman bisa pakai screen recorder bawaan. Sekarang sudah banyak di aplikasi screen recorder bawaan handphone teman-teman. Kalau enggak dari Patio kemarin pakai Dewo recorder itu untuk record HP bisa, atau Mobizen juga bisa ya teman-teman. Itu untuk di smartphone. Kalau untuk di laptop atau PC kalau butuh itu pakai OBS Studio atau klik Windows di keyboardnya Windows plus G teman-teman. Windows G itu screen recorder. Itu ya. Oke, teman-teman ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, mungkin last question teman-teman sebelum saya kembalikan ke Mas Zainuddin kalau ada pertanyaan terakhir. Pak, boleh sedikit nggak? Kalau misalnya kita untuk live, kadang-kadang waktu live itu ya mungkin karena saya pakai tangan ya, jadi autofokusnya ntar tiba-tiba kayak ngeblur, nyari fokus gitu loh Pak. Kalau live kan kita di Facebook suka live, Instagram live, itu kadang-kadang nggak fokus gitu Pak. Itu karena HP-nya atau harus ada apa yang disetting? Oke, itu dari HP-nya Bu. Ya kalau live, kalau saya belum pernah saya live pakai Instagram live ya Bu ya, atau TikTok. Kalau TikTok saya kurang tahu ada live atau TikTok ada live juga ya. Kalau Instagram live saya belum pernah Bu, saya belum tahu juga pengaturannya. Tapi kalau untuk pengaturan, kalau ada pengaturan dicek aja pengaturannya. Pengaturannya itu ada manual fokus atau enggak. Kalau ada manual fokus, pilih manual fokus aja. Karena itu dari autofocus smartphone teman-teman nih. Karena dimanualin aja gitu ya Pak, dimanualin. Ya, kalau bisa ada manual fokus aja. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman dari saya sudah komitmen ikut pelatihan sampai dengan hari kelima ini. Luar biasa semangat teman-teman ya, karena memang pembuatan video. Coach, izin maaf. Ya. Coach, itu nanya, kan ini nonsen lah kalau dalam waktu 5 hari kita jadi expert. Nah, pertanyaannya ada nggak challenge? Ini buat saya pribadi sih, tapi nggak tahu kalau teman-teman mau kerjain. Sebulan idealnya berapa video ya kita bikin supaya kita minimal nggak mahir lah, tapi ilmunya keasah gitu. Itu aja sih Coach, pengalaman Coach aja. Makasih sebelumnya, mohon maaf. Oke, ya sama-sama Pak. Jadi tergantung teman-teman. Jadi
Kalau untuk pembuatan video ini tergantung konten teman-teman. Paling mudah itu di sekitar teman-teman aja dibuat konten. Kalau ada tempat wisata atau ada tempat-tempat menarik, dibuat tempat-tempat menarik itu sebagai sebuah konten gitu. Nah, paling gampang pakai 5W1H di tempat menarik itu, teman-teman ceritakan tempat menarik itu apa sampai dengan bagaimana, itu bisa dibuat konten. Nah, dari situ pasti teman-teman akan banyak berlatih pengambilan gambar di tempat-tempat menarik seperti itu. Pasti teman-teman akan banyak mengambil dari established shot, extreme long shot, terus teman-teman bisa sampai full shot, bisa sampai close up, itu pasti akan ada kalau dari tempat-tempat menarik ya. Sabtu Minggu teman-teman bisa berlatih seminggu sekali lah, itu seminggu sekali kalau ada konten-kontennya itu bisa dilatih itu ya teman-teman. Oke, Kalau- makasih. Ya, sama-sama. Oke, Mas, terima kasih. ada Ya. ini nggak Mas? Ada situs untuk lihat video sebagai inspirasi gitu loh. Oke, ya kalau untuk konten-konten pendek ini silakan di Instagram, ya Instagram, IGTV, IG Reels, YouTube Short, terus TikTok itu sangat banyak sekali Bu ya, Pak ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Itu dari situ aja pasti akan banyak ide-ide ya teman-teman ya. Itu sih ya. Kalau untuk ide-ide cerita dari situ banyak ya. Itu sih Pak. Cukup dari situ pasti akan banyak. Oke, ya. Teman-teman terima kasih selama 5 hari ini sudah komitmen ikut Davin kolaborasi dengan PPKD Jakarta Selatan. Terima kasih, semangatnya luar biasa teman-teman. Memang dalam 5 hari ini, apalagi secara virtual akan sangat sulit. Untuk teman-teman belajar, praktek pasti akan banyak kendala, tapi ini adalah fundamental yang diberikan bagaimana produksi video dari ide cerita sampai dengan editing video, bagaimana prosesnya. Nah, nanti tinggal ke depannya teman-teman bisa kembangkan sendiri karena pintu gerbangnya sudah dibuka nih teman-teman nih. Dari perencanaan konsep visual khususnya teman-teman dengan ide cerita. Itu fondasi awal teman-teman untuk masuk ke produksi video sampai dengan editing. Produksi video dengan editing bisa teman-teman pelajari di YouTube, sangat banyak tutorialnya. Tapi ide cerita dan perencanaan konsep visual yang sangat sulit sekali teman-teman. Kalau teman-teman belum punya gambaran apa yang mau dibuat. Itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke Mas Zainuddin ya. Oke, teman-teman. Terima kasih Pak Rifki, yang dimana hari demi hari pemaparan materinya begitu sangat luar biasa. Semoga apa yang di-share beliau ke kita sama beberapa hari ini bermanfaat di waktu yang akan datang dengan bagi kita semua. Baik, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya selama beberapa hari ini dan juga sangat antusias menyimak dan belajar setiap sesi materinya. Kemudian sudah mengumpulkan tugas videonya dengan hasil yang luar biasa juga. Dan juga mengikuti pelatihan ini sampai akhir. Sedikit review dari saya, tadi kita sudah dikenalkan beberapa platform sebagai macam media publish sesuai fungsinya seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan seperti yang saya katakan kemarin teman-teman, selayaknya kita harus sering mengasah kemampuan kita, sering berlatih, sering mencoba untuk edit video, dan jangan pernah puas dengan hasil yang kita bikin. Usahakan kita challenge diri kita untuk membuat edit video-video yang lain seperti membuat video traveling, produk, make up, komedi, berita, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita akan merasakan penambahan skill karena sudah banyak project video yang kita buat. Namun seperti Pak Rifki sebutkan di beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya, diusahakan bagi kita semua untuk mengembangkan ide-ide dengan untuk melihat update dengan konten-konten video yang terbaru di medsos. Baiklah, teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Muhammad Rifki Rifkuddin dari PPKD Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga kita akan dipertemukan kembali
bisa bersilaturahmi di dalam acara atau kelas online lainnya. Saya Jen selaku moderator minta maaf selama kelas online ini berlangsung ada salah tutur dan kata. Selanjutnya acara ini saya kembalikan ke Mbak Iyah selaku MC. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sen sudah memandu sesi akhir ini. Alhamdulillah saya dari Danau Ustadz Afin sangat senang sekali melihat dan mendengar teman-teman semangat belajar dari hari pertama sampai akhir dan juga mengerjakan yang telah ditugaskan oleh instruktur kita Bapak Muhammad Rifki, dan tentu ini sangat effortnya besar ya karena mengikuti kelas selama 5 hari dan berturut-turut juga tentu ada sebuah kebanggaan kami bahwasanya teman-teman semuanya konsisten mengikuti kelas editing konten video pendek ini baik karena sudah waktunya kita untuk akhir. Dari kami Bapak Rifki ada piagam penghargaan sebagai instruktur pelatihan kelas online editing konten video pendek untuk admin. Kami persilahkan menampilkan di layar. Baik, Bapak Rifki, mohon maaf karena kita masih pertemuan secara online. Kami menyampaikan piagam penghargaan ya Bapak. Kami dari Danau Ustadz Afin menyampaikan piagam penghargaan untuk Bapak Muhammad Rifki sebagai instruktur pelatihan online, editing konten video pendek Danau Ustadz Afin kolaborasi dengan Pusat Pelatihan Kerja Daerah PPKD Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta pada Senin sampai Jumat, tanggal 21 sampai 25 November 2022. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di kesempatan lain dan khusus PPKD Jakarta Selatan. Saya selaku perwakilan Danau Ustadz Afin mengucapkan terima kasih banyak sudah mensupport kami menyelenggarakan kelas online editing konten video pendek. Kami selaku panitia memohon maaf sebesarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semuanya di grup online ini, kemudian juga kami selaku Danau Ustadz Afin sampai bertemu kembali di kelas-kelas selanjutnya dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, mari kita tutup bersama-sama kelas kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.